Selamat datang para teman-teman seniman, budayawan, dan masyarakat Jogja yang jauh-jauh datang ke Kembi. Malam ini sesuatu yang luar biasa. Di sini kita akan lihat sebuah pementasan dramatik listing, di mana naskah ini karya Danarto. Ini karya yang luar biasa, dan malam ini kita bisa menyaksikan. Kemudian kita berkumpul malam ini dalam rangka acara reguler dari Kembi Rumah Budaya. Dan malam ini tentu saja teman-teman dari Teater Stand-Up akan mementaskan naskah yang memang benar-benar sudah legend sekali. Kita akan melakukan ibadah nonton bersama. Acara ini memang biasanya 2 bulan sekali, tapi karena kesibukannya Mas Landung, baru kali ini ya kayaknya bisa mementaskan yang memang rutin 2 bulan sekali yang ada di Kembi Rumah Budaya. Tentu saja acara ini ada yang bertanggung jawab seluruhnya, yang nanti akan duduk di sini akan menjelaskan apa toh dramatik ini sampai acara seperti ini. Biar untuk meningkat acara, mari kita panggil penanggung jawab keseluruhan. Mbak Ina, silakan Mbak Ina. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Kembi Rumah Budaya. Kita patut berterima kasih kepada Kembi yang menyediakan semua fasilitas ini, termasuk kudapan di sana. Jadi kalau sekarang mau ambil silakan. Sebelum acara dimulai, lebih baik ambil dulu. Jadi Anda tidak terganggu di dalam ini. Minum, silakan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Eres tadi, acara pentas baca Kembi ini seharusnya berlangsung setiap 2 bulan sekali. Tapi sayangnya untuk tahun ini hampir di ujung tahun baru kita bisa laksanakan. Dan ini sudah pertunjukan yang ke-11. Acara ini sebenarnya siapa saja boleh untuk mengajukan atau memberikan sumbangan untuk ikut serta dalam program ini. Silakan, nanti kita bisa lihat apakah pantas atau kurang pantas. Kalaupun kurang pantas, pasti akan ada pembinaan dari Mas Lalu atau teman-teman yang sudah lebih pandai kita menampilkan sesuatu. Jadi silakan siapa saja yang mau. Dan ingat, bahasa kita tidak satu, jadi tidak hanya bahasa Indonesia yang ditampilkan di sini, boleh bahasa Jawa, boleh Jawa logat Banyumasan boleh, logat Tegal boleh, silakan. Bahasa Inggris juga boleh, atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi silakan, kalau ada yang ingin tampil di sini, nanti kita bisa lihat sama-sama, lalu kita eksekusi apa yang bisa tampil. Saya tidak akan berlama-lama, mungkin Mas Landung akan menjelaskan siapakah pengarang dongeng ini. Mari Mas Landung. Mari menggodok. Belum dimasuk Pak. Siang malam Jumat. Oke, terima kasih. Ada sedikit riwayat hidup pengarang kita bicarakan diangkat dalam dramatic reading, dramatik malam ini.
Penulis cerita pendek Godlok adalah Danarto. Ia dilahirkan di Mojowetan, Sragen, Jawa Tengah pada 27 Juni 1940. Ayahnya yang bekerja di pabrik gula bernama Jakio Harjodinomo. Sedangkan ibu Danarto bernama Siti Aminah yang berdagang batik di pasar. Danarto anak keempat di antara 5 bersaudara. Pendidikan formal ia peroleh di Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta antara 1958 sampai 1961. Ketika menetap di Yogyakarta, ia ikut bergiat di Sanggar Bambu, yaitu antara tahun 1959-1964. Saya lega karena melihat Mas Untung Basuki ada di antara kita malam ini. Seorang yang sampai sekarang masih bergiji dengan teater Sanggar Bambunya. Juga ada Mas Teguh SW. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dari Sanggar Bambu. Terkait dengan Sanggar Bambu, Danarto ikut mendirikan Sanggar Bambu Jakarta. Ketika itu, tahun 1969, Danarto mengadu nasib ke Jakarta dan terdampar di tim Taman Ismail Marzuki. Di sana, ia mulai dari menjadi tukang bikin poster. Kemudian pada akhirnya, ia menjadi pengajar di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mulai tahun 1973. Itulah masa ketika karya monumentalnya tercipta dengan subur. Pada tahun 1974, kumpulan cerpennya diterbitkan dengan judul Godlok, yaitu tajuk salah satu cerpen yang termuat di sana. Cerpen Godlok sendiri ditulis bulan Agustus 1967 dan pertama kali dimuat di majalah Sastra Horizon bulan Januari 1968. Ketika majalah Horizon masih sangat sederhana dengan kertas yang putih tua warnanya coklat kelihatan. Berikut adalah catatan singkat riwayat kerja dan capaian kesenimanan Danarto. Danarto bisa disebutkan sebagai sastrawan yang merintis penulisan magic realism di Indonesia, realisme magis, maupun pelukis yang merintis seni rupa instalasi. Namun kadang dilupakan bahwa jejaknya dalam dunia teater tidak kalah meyakinkan. Antara 1962 sampai 1974, selain sebagai perancang artistik bagi pementasan Rendra, Arifin Sinur, dan Teater Sardono yang sukses di Eropa dan Iran, Danarto juga terlibat dalam penataan artistik misi kesenian Indonesia di Expo 70, Expo 70 Osaka, Jepang. Pada tahun 1973 ditulisnya naskah teater Obrok Owo Ebrek Ewek Ewek, beberapa kali dipentaskan di Jogja juga, pertama kali oleh Teater Alam Surabaya, yang merupakan bentuk teater baru. Pada 1978 disutradarai dan dibiayainya Bel Kedubel Beck, juga naskah tulisannya sendiri, yang dimainkan oleh beberapa puluh pemain di Teater Arena Taman Ismail Marzuki, serta menyuguhi penonton dengan hidangan dalam adegan pesta perkawinan, sehingga penonton boleh dianggap turut bermain. Ini mengesahkan konsep yang ditujukan Danarto, yaitu teater tanpa penonton. Pementasan 3,5 jam selama 5 hari yang gratis adalah hadiah Danarto untuk ulang tahun Taman Ismail Marzuki yang ke-10, yang dipersembahkan kembali oleh Taman Ismail Marzuki kepada rakyat.
Pada tahun 2007, dengan mengenakan kostum gelandangan manusia terakhir di dunia, dengan percaya diri, Danarto pun masih maju bermonolog, memainkan lakonnya, naskah tulisannya yang diberi tajuk Keluh Kesah Apel Newton di teater kecil TIP. Dalam pementasan ini, ketika Danarto si penggemar makan enak ini berkata simsalabim, dari langit-langit turunlah roti bread. Oh, orang memang nyeleneh Mas Danarto ini. Suatu saat kita boleh menghadirkan beliau di sini. Danarto mengikuti Iowa Writing Program di Amerika Serikat pada 1976 dan menghadiri Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda. The Japan Foundation mengundangnya ke Kyoto dalam program penulisan kreatif tahun 90-91. Penghargaan yang sejauh ini telah diterima Danarto antara lain hadiah Horizon tahun 1986 untuk cerpen yang berjudul Rintrik, atau judul aslinya sebetulnya bukan kata-kata melainkan gambar jantung hati, drawing Danarto sendiri yang terpanah. Dia juga mendapat hadiah penghargaan buku utama 1983 dari Dewan Kesenian Jakarta untuk kumpulan cerpen Adam Makrifat. Dia memperoleh pula penghargaan dari Pusat Bahasa 1986 untuk kumpulan cerpen Berhala, mendapat penghargaan dari Southeast Asia Right Award 1988 dari Kerajaan Thailand, cerpen pilihan Kompas tahun 2002 untuk cerpen Jejak Tanah, penghargaan Kesetiaan Berkarya 2008, mana teman-teman lain? Dari Harian Kompas, penghargaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2008 untuk cerpen Nastakmus, dan Ahmad Bakri Award tahun 2009, serta Satya Lancana Kebudayaan dari Presiden RI tahun 2011. Perlu dicatat pula, antara tahun 79 sampai 85, Mas Danarto bekerja di majalah Zaman, yang sekarang sudah almarhum. Dan jauh sebelum itu, ketika masih tinggal di Yogyakarta ini, antara tahun 58 sampai 62, ia membantu majalah anak-anak Si Kuncung yang menyajikan cerita anak untuk usia sekolah dasar. Danarto menghiasi cerita-cerita yang dimuat di majalah bocah itu dengan berbagai gambar yang variatif. Maka saudara-saudara, tak ada salahnya, bahkan elok kiranya, kalau sekarang anak-anak pun dilibatkan dalam pembacaan dramatik karya Danarto yang akan segera tersaji di hadapan hadirin ini. Kawan-kawan sudah siap? Mas Prit mana Mas Prit? Kok belum ke sini? Cepet Mas, nanti selak blackout loh, rawuh dalan. Ya. Oke, teman-teman sudah siap semua? Jadi silakan Mas Dwi.
Kau kira kami ini bangke-bangke apa? Gagak-gagak hitam bertebahan dari angkasa sebagai gumpalan-gumpalan batu yang dilemparkan. Kemudian mereka berpusar-pusar. Masing-masing gerombolan membentuk lingkaran sendiri-sendiri. Besar dan kecil, tidak keruan sebagai benang kusut. Laksana setan maut yang compang-camping, mereka buas dan tidak punya ukuran. Mereka loncat ke sana, loncat kemari, terbang ke sana, terbang kemari. Dari bangkai atau mayat yang satu ke gumpalan daging yang lain. Dan burung-burung ini jelas kurang tekun dan tidak memiliki kesetiaan. Matahari sudah condong. Bulat-bulat membara dan membakar padang gundul yang luas itu. Di atasnya berkaparan tubuh-tubuh yang gugur. Prajurit-prajurit yang baik yang sudah mengorbankan satu-satunya milik yang tidak bisa dibeli. Nyawa. Ibarat sumber yang mati mata airnya. Maka tamatlah segala kegiatan. Perahu-perahu mandek dan kandas pada dasar sungainya. Dan bayi menangis karena habisnya susu ibu. Tiap mayat berpuluh-puluh gagak yang berpesta pora, bertengger-tengger di atasnya, hingga padang gundul itu sudah menjelma gundukan-gundukan semak hitam yang bergerak-gerak seperti kumpulan kuman-kuman dalam luka yang mengerikan. Suaranya bagai kaleng-kaleng yang ditendang-tendang di atas lantai ubi. Menjadi paduan suara lagu-lagu maut yang dahsyat. Tak henti memenuhi seluruh padang bekas pertempuran itu. Jalinan-jalinan nada yang kacau balau. Seolah setan-setan itu ketakutan oleh ancaman setan-setan lain. Atau seperti persidangan di mana terjadi perdebatan-perdebatan tak menentu dengan hasil yang kilang gemilang, yaitu
kemampuan membiarkan rakyat berkaparan di tong-tong sampah. Senjata berserakan di mana-mana. Beberapa senapan dengan sangkur terhunus menancap di sisi-sisi mayat. Dengan topi bajanya terpasang di atas. Mungkin seorang teman sempat berbuat begini sebelum dia sendiri ditolong oleh teman lainnya diberi tanda begitu. Beberapa ekor gagak bermain-main dengan granat. Dan beberapa yang lain menyeret-nyeret tali pinggang yang penuh peluru. Yang lain lagi kelihatan hinggap di atas bren sambil menggaruk-garuk tubuh dan merentang-rentangkan sayapnya. Bau busuk, anyir, menegang-negang di seluruh bentangan padang gundul itu. Hingga udara siang hari hingar oleh daging-daging yang menguap. Dan malam terasa pengap. Seolah mayat-mayat itu ada dalam kaleng. Kalau angin bertiup keras, bau itu terbang kemana-mana, jauh dan jauh sekali. Seolah kabar-kabar buruk yang diwartakan kepada tiap hidung untuk dirasakan bersama, bahwa perang itu busuk. Tetapi prajurit adalah prajurit. Ia tabah akan semua perintah, walaupun bagaimana bentuk dan beratnya. Dan perang itu pun berjalan lancar dan memuaskan dengan hasil yang gilang gemilang, yaitu pembunuhan berpuluh-puluh ribu manusia sebagai babatan alang-alang. Ya, manusia adalah alang-alang. Matahari makin condong. Bagai gumpalan emas raksasa yang bagus, membara menggantung di awang-awang. Dan pelan-pelan ia mau menghilang di balik bukit sana. Dari ujung padang gundul itu berderak-derak sebuah gerobak tanpa atap yang ditarik dua kerbau. Kelihatan di dalamnya dua laki-laki. Seorang anak muda terbaring parah di atas jerami. Yang seorang lagi tua, tetapi masih kelihatan kuat. Gerobak itu berjalan lambat, terlalu lambat. Dan karena keadaan jalan yang tidak rata, banyak lubang bekas meledaknya bom-bom dan peluru-peluru meriam. Hingga kedua penumpang itu terangguk-angguk. Bahkan kadang-kadang terbanting pada dinding gerobak. Kerbau-kerbau itu berjalan gontai dan lemah. Seolah
sudah segan menarik kedua penumpangnya dan ingin berhenti saja. Tiap kali gerobak itu melewati gerombolan